Bismillahirrahmanirrahim. Ketemu dengan Miss Sari di sini. Kali ini Miss mau membahas tentang pengukuran panjang. Ya. Di video kali ini nanti akan dibahas jenis-jenis satuan ya. Ada satuan baku, tidak baku, lalu bagaimana cara menggunakan penggaris, bagaimana menaksir suatu bilangan, perhitungan gitu ya. Juga bagaimana mengubah satuan. Oke, simak videonya baik-baik ya. Jenis-jenis pengukuran panjang. Yang pertama, pengukuran panjang dengan satuan tak baku. Apa sih satuan tak baku itu? Nah, benda-benda yang digunakan untuk mengukur panjang ini jika menggunakan satuan tak baku ini beda-beda. Karena berbeda-beda, jadi hasil pengukurannya pun beda-beda juga. Apa aja yang termasuk satuan tak baku itu? Oke, yang pertama contohnya ada jengkal. Nah, contohnya jengkal mau mengukur panjang meja. Tahu nggak jengkal? Jengkal itu kita pakai tangan ya, jarak antara jari jempol dan jari kelingking. Terus apalagi ada yang namanya depa. Nah, mengukur panjang bis misalkan. Depa tuh apa sih? Jadi kalau kalian rentangkan kedua tangan, itu dari ujung tangan kanan sampai tangan kiri. Nah, itulah depa ya. Oke, selanjutnya apa lagi? Ada langkah. Nah, kalau langkah namanya aja langkah ya, berarti kaki kita ya, kaki kita melangkah. Nah, itu ukurannya. Ini juga beda-beda. Karena apa? Karena langkah kalian sama langkah Miss pasti berbeda ukurannya, ya kan? Nah, contohnya mengukur jarak antar pohon tuh bisa pakai langkah. Lalu apalagi satuan tak baku contohnya ada paku. Nah, paku juga bisa kita jadikan alat ukur. Misalkan mau mengukur panjang rak buku, pakai pakunya. Berapa paku yang dibutuhkan untuk mengukur panjang. Nah, itu juga satuan tak baku. Lalu contohnya yang lain. Korek api. Nah, ini juga misalkan mau mengukur panjang buku, pakai korek api, berapa korek api yang dibutuhkan. Lalu contoh lain, pakai tongkat. Nah, panjang pintunya berapa tongkat ya? Nah, ini semua satuan-satuan tak baku. Kenapa tak baku? Karena berbeda-beda jenis benda yang untuk digunakan mengukur, maka hasilnya pun tentu berbeda. Lalu satuan satu lagi apa? Nah, yang selanjutnya ini adalah mengukur dengan satuan baku. Nah, kalau satuan baku berarti sudah ditentukan, ya sudah ditentukan. Nah, mengukurnya itu memakai alat. Nah, alatnya ini juga sama. Jadi walaupun berbeda alat, misalkan penggaris gitu ya, ukurannya berbeda, tapi satuannya tetap sama. Penggarisnya ada yang besar, ada yang kecil, ada yang dari plastik, ada yang dari kayu. Nah, tapi tetap memiliki satuan yang sama. Jadi satuannya sudah baku. Nah, alat ukur yang untuk satuan baku ini pertama penggaris misalkan ya. Penggaris itu kalau kita lihat bentuk penggaris seperti ini ya. Ini hanya sepotong nih ditampilkannya. Nah, ini ada garis yang panjang, ada garis yang pendek-pendek. Nah, garis yang panjang ini menunjukkan ukuran sentimeter. Jadi satu garis panjang itu 1 cm. Nah, sedangkan garis-garis yang pendek ini milimeter. Apa sih sentimeter, milimeter? Nah, nanti akan kita bahas juga di video ini. Nah, selain penggaris, kita juga bisa menggunakan meteran. Nah, meteran itu apa? Nah, meteran ini untuk mengukur benda yang lebih panjang. Jadi kalau pakai penggaris, nggak cukup atau butuh berapa kali ngitung gitu ya. Contohnya ini mau mengukur tinggi badan. Nah, mengukur tinggi badan kita lebih baik pakai meteran. Kalau pakai penggaris agak ribet gitu ya. Oke. Selanjutnya gimana sih cara menggunakan penggaris? Nah, ini ada penggaris. Misalkan kita mau mengukur pensil. Panjang pensil berapa ya? Maka langkah pertama kita harus sejajarkan pensil yang akan diukur. Jadi kita deketin, kita sejajarkan sama-sama memanjang begini ya. Lalu kita harus ratakan nih, ya lurusin ujung
mata pensil dengan 0. Jadi awal mengukur itu harus kita mulai dari 0. Maka ujung mata pensilnya kita sejajarkan, kita luruskan dengan 0. Setelah itu kita tinggal lihat di ujung belakangnya, ujung yang satunya lagi dari pensil itu ada pada angka berapa, kita luruskan lagi. Nah, ternyata ada pada angka 8. Maka panjang pensil ini berdasarkan ukuran pada penggaris adalah 8 cm. Mudah ya? Jadi sekali lagi, kalau mau menggunakan penggaris, kita harus sejajarkan dulu apa yang mau kita ukur, apa yang mau kita cari panjangnya, lalu ujungnya harus kita luruskan dengan 0. Maka yang bagian belakangnya itulah panjang benda yang kita ukur. Nah, selanjutnya bagaimana cara menaksir panjang? Menaksir panjang itu apa sih? Kita memperkirakan kira-kira panjang suatu benda gitu berapa sih? Nah, ini memakai taksiran. Nah, bagaimana cara menaksirnya? Kita tinggal lihat angka satuannya. Ya, jika angka satuannya kurang dari 5, berarti 4, 3, 2, 1, 0 ya, maka akan dibulatkan ke bawah. Nah, sebaliknya, kalau angka satuannya 5 atau lebih dari 5, berarti mulai dari 5 ya, 5, 6, 7, 8, 9, maka akan dibulatkan ke atas. Oke, kita lihat contohnya nih. Yang pertama, menaksir panjang. Cinta memiliki pita sepanjang 27 cm. Maka panjang pita Cinta kira-kira adalah, kita lihat angka satuannya berapa? Oh, angka satuannya 7. Kalau angka satuannya 7, berarti 7 itu lebih dari 5. Kalau lebih dari 5 berarti harus dibulatkan ke atas. Maka panjang pita Cinta kira-kira adalah 30 cm. Kita coba contoh lain. Selisih tinggi Cinta dan kakaknya adalah 23 cm. Berapakah kira-kira selisih tinggi mereka? Nah, kita lihat angka satuannya lagi nih. Angka satuannya adalah 3. Nah, 3 itu kira-kira lebih besar atau lebih kecil dari 5 ya? Ya, lebih kecil. Maka kalau lebih kecil, kita bulatkannya kemana? Ke bawah. Berarti kira-kira selisih tinggi mereka adalah 20 cm. Oke, contoh terakhir nih. Misalkan ada pohon tingginya 15 meter. Berapa kira-kira tinggi pohon tersebut? Nah, angka satuannya 5. Kalau 5 berarti dibulatkan ke atas atau ke bawah? Ke atas. Maka tinggi pohon itu kira-kira adalah 20 meter. Mudah ya, menaksir panjang intinya. Jika angka satuannya lebih kecil dari 5, maka dibulatkannya ke bawah. Jika angka satuannya 5 atau lebih dari 5, maka dibulatkannya ke atas. Oke, selanjutnya. Kita akan mempelajari tentang hubungan antar satuan panjang. Cara memahaminya, ini dibuatkan tangga nih, tangga satuan panjang. Tangga satuan panjang itu mulai dari milimeter, sentimeter, desimeter, meter, dekameter, hektometer, kilometer. Nah, ini singkatannya ya. mm untuk milimeter, cm untuk sentimeter, dm untuk desimeter, m untuk meter, dam. Nah, DAM ini dekameter, HM itu hektometer, KM itu kilometer. Nah, kalau dia nanti turun tangga, nah ini menuju ke bawah, maka dikali. Kalau dia menuju ke atas, maka dibagi. Satu tangga itu nilainya 10. Ya, jadi kalau kilometer ke hektometer turun, berarti dikali 10. Ke dekameter lagi, kali 10 lagi. Kali 10 lagi. Terus kali 10 setiap turun satu tangga. Dan sebaliknya,
Kalau naik satu tangga, setiap satu tangga 10, maka naik 1 dibagi 10, naik lagi, bagi 10 lagi, dan seterusnya. Nah, sekarang gimana sih cara menghafal urutan tangga ini? Nah, ini bisa memakai kata-kata kalian sendiri, atau di sini Miss contohkan. Untuk menghafal KM, mulai dari kucing hitam dalam mobil. Nah, ini berarti kucing itu KM, hitam itu HM, dalam itu DAM, dekameter ya. Mobil itu M, kucing hitam dalam mobil. Nah, selanjutnya, dan cinta mondar-mandir. Nah, dan itu untuk DM, cinta itu untuk CM, mondar-mandir itu MM atau milimeter. Sehingga secara keseluruhan bisa dihafalkan kucing hitam dalam mobil dan cinta mondar-mandir. Nah, jadi kita bisa menghafal. Nah, kalian bebas mau bikin kata-kata sendiri yang mudah diingat juga bisa. Nah, sekarang bagaimana sih ngerjain soalnya? Kita lihat ya. Oke, contoh pertama nih, mengubah satuan panjang. Jarak antara rumah Cinta dan sekolah adalah 2 km. Nah, jaraknya 2 km. Berapa meterkah jarak rumah Cinta dan sekolah? Nah, berarti kita harus mengubah dari kilometer ke meter. Nah, pertama kita analisa dulu nih. Kita lihat, kalau dari kilometer ke meter turunnya 3 tangga. Ya, turunnya 3 tangga. Lalu, apalagi? Setiap turun 1 tangga dikali 10. Nah, ini ya informasi ini. Maka kalau turun 3 tangga berarti dikali berapa? Dikali 1000. Nah, dikali 1000. Berarti 2 km itu adalah 2 dikali 1000. Maka 2 km sama dengan 2000 meter. Mudah ya? Oke, coba satu soal lagi deh. Kalau ini yang turun, kita coba bagaimana kalau naik. Oke, ini. Panjang meja belajar Cinta 200 cm. Berapa meterkah panjang meja belajar Cinta? Nah, pertama kita lihat dari sentimeter ke meter naiknya 2 tangga. Lalu setiap naik 1 tangga harus dibagi 10. Nah, karena naiknya 2 tangga berarti dibagi 100. Nah, perhitungannya 200 cm itu berapa meter ya? Pertama, karena centimeter ke meter tadi dibagi 100, maka 200 kita bagi 100. 200 dibagi 100 adalah 2 meter. Maka 200 cm sama dengan 2 meter. Mudah ya? Nah, ini cara menghitungnya. Nah, tapi Miss punya nih cara trik-trik smartnya. Coba ya, disimak. Nah, yang ini smart triknya nih. Oke, pertama kita bikin tabelnya dulu. Kucing hitam dalam mobil dan cinta mondar-mandir. Oke, contoh yang pertama Miss ambil dari soal yang tadi ya. Pertama, 2 km berapa meter? Nah, maka langkah pertama, 2 ini kita taruh di bawahnya kilometer. Seret. Nah, lalu meter mana ya? Oh, meter ada di sini. Maka kita tuliskan 0. 0, 0, 0. Nah, berarti karena 0-nya ada 3, maka 2 km sama dengan 2000 meter. Tinggal kita salin nih angkanya. Gampang ya? Nah, sekarang gimana kalau yang soal kedua tadi? 200 cm itu berapa meter? Sama. 200 ini kita taruh di bawahnya centimeter. Thread gitu. Lalu meter ada di mana? Oh, ada di sini. Nah, tapi bedanya caranya seperti ini, lihat. Pertama kita tulis 0, lalu kita coret sama 0-nya. Karena apa? Karena dibagi. Ya. Lalu belum nyampe meter kan? Tambahin lagi 0. Nah, maka 0 yang ini dicoret. Nah, sudah sampai meter kan? Sekarang kita tinggal lihat yang belum dicoret angkanya berapa? 2. Maka 200 cm adalah 2 meter.
Gitu ya. Dan sekarang contoh yang berbeda, gimana kalau bilangannya desimal nih, ada komanya. Kita lihat nih contoh yang ketiga. 3,5 DAM dan berapa milimeter? Kita tulis dulu 3,5-nya di bawah damnya. Di bawah dekameter. 3,5. Milimeter ada di sini. Berarti kita tulis nolnya. Tapi karena ada koma, perhatikan baik-baik nih ya. Pertama kita tuliskan 0 dulu 1 di meter. Nah, kita coret nolnya, kita hilangkan komanya. Ya, karena ada satu angka, komanya kita hilangkan. Lalu kita tambahkan 0, karena nggak ada koma, nggak ada lagi bilangan di belakang koma, maka nolnya kita tulis di sini. Nah, tinggal kita salin angkanya. Angkanya adalah 35, nolnya 3. Berarti 3,5 dekameter sama dengan 35.000 meter. Oke, sekarang kita balik nih, kalau dibagi bagaimana? Contohnya, 40 desimeter berapa kilometer? Nah, kita tulis dulu 40 di bawah desimeter. Oke, lalu ke arah sini, berarti pertama kita tuliskan nolnya 1 dulu. Kayak tadi ya, nolnya kita coret. Lalu tinggal kita tulis 0 sampai ke kilometer. Nah, bilangan yang terlihat apa? Ada nolnya 3, lalu 4. Nah, tinggal kita tulis. Tapi bedanya kita tambahkan koma. Berarti 40 desimeter sama dengan 0,004 kilometer. Mudah ya. Jadi kita bikin dalam bentuk tabel. Nah, ini ada trik khusus lah sedikit. Mudah-mudahan bisa difahami. Yang penting teliti ya. Jadi kalau dikali tinggal nolnya aja kita tambahkan. Tapi ingat, kalau dibagi nolnya kalau kita tambahkan maka harus kita coret. Kalau yang dikali, kalau ada komanya, nolnya harus kita coret juga. Oke, kalau masih kurang paham, diputar ulang videonya ya. Mudah-mudahan kalian bisa paham semuanya. Oke. Sampai di sini video Miss kali ini. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga penjelasan Miss di video ini bisa difahami. Kita ketemu lagi di video-video Miss Hari berikutnya ya.